Pemirsa kesal dengan tetangga seorang pemuda di Tanah Laut, Kalimantan Selatan memasukkan cairan pembasmi rumput ke dalam tandon air tetangganya. Pelaku melakukannya lantaran dendam urusan pribadi. AFR, warga desa Tampang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini ditangkap polisi atas perbuatan nekatnya. Pelaku diduga memasukkan cairan pembasmi rumput ke dalam tandon air milik tetangganya 20 September lalu. Ia mengaku memiliki dendam urusan pribadi kepada tetangganya. Akibatnya, air yang keluar dari tandon tersebut berwarna biru lantaran tercampur 1 liter pembasmi rumput. Beruntung sang tetangga tidak sempat menggunakan air tersebut. Dendam, Pak. Dendamnya tuh dulu sering musik keluarga saya. Beliau. Musik maksudnya Dalam hal yang pertama pembuatan septic tank dekat dengan sumur, jadi sumurnya nggak bisa dipakai. Yang kedua mengusik lagi pembuatan kandang ayam, melaporkan ke pihak kepala desa. Korban sedang mau melaksanakan salat subuh, mencoba untuk wudhu, melihat warna air yang tidak wajar. Oleh karena itu bersama kepala desa, pihak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Lehari untuk dilakukan penyelidikan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 202 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli, iNews melaporkan. Warga Desa Gedangan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara nyaris main hakim sendiri kepada seorang pria lanjut usia. Pasalnya pria ini kepergok saat akan melecehkan anak di bawah umur. Seorang pria lanjut usia tak berdaya setelah berhasil diamankan warga Desa Gedangan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara di kebun kelapa sawit. Pria tua ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan perbuatannya. Saya tadi setelah warga lapor bahwasanya ada yang mau memperkosa anak-anak, katanya. Nah, seorang itu, bapak ini ditanyai kok lari, jadi dikejar sama massa. Gitu aja Pak keterangannya. Nah, ini perempuan? Perempuan. Udah sering dia di sini? Katanya dari informasi warga udah 2 kali bapak ini ke sini. Mengganggu juga. Iya. Korban berapa tahun Pak? Apanya? Korban berapa tahun? Korban tadi masih kelas 2 SMP. Upaya pelecehan ini diketahui warga setelah mendengar teriakan seorang anak di perkebunan kelapa sawit. Pelaku berusaha kabur tetapi berhasil ditangkap. Anggota TNI dari Koramil Buntu Pane dan Polres yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolres Asahan untuk diperiksa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. 4 pelaku diduga kurir narkoba diamankan tim gabungan TNI Polri di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Para pelaku membawa 12 kg narkoba jenis sabu dengan sepeda motor untuk mengelabui petugas. Tim gabungan TNI Polri menangkap 4 orang yang diduga kurir narkoba jenis sabu di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penyelundupan narkoba ini dengan sepeda motor dari Malaysia melalui jalur tikus infeksi patroli perbatasan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 12 paket sabu seberat 12 kg yang dibungkus plastik. Keempat pelaku dibawa ke Mapolsek Sekayam. Yang ditangkapnya itu jalur yang perbatasan yang di Jalan JIPP yang merupakan jalan-jalan tikus yang menjadi sasaran memang pengawasan baik dari TNI maupun dari Polri. Polisi masih mengembangkan dugaan penyelundupan 12 kg sabu untuk memburu aktor utama pemilik narkoba tersebut. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten masih diperiksa intensif. Pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar. Polisi terus mendalami kasus vandalisme di rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pelaku vandalisme telah ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya yang ternyata hanya berjarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku berinisial S yang masih berusia 18 tahun merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Motif sementara pelaku nekat melakukan vandalisme lantaran memiliki pemahaman bahwa perbuatannya benar. Sampai dengan saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Sementara motifnya adalah bahwa apa yang dia kerjakan kemarin diyakini sebagai sesuatu yang benar oleh pelaku. Itulah pemahaman yang dia yakini. Ini masih kita dalami, Mas ya. Sementara masih sendiri, ya, masih sendiri. Belum ditemukan ada yang menyuruh atau bersama dengan orang lain. Sementara fakta di TKP dan hasil penyelidikan yang kita lakukan masih dilakukan oleh sendiri saja. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas vandalisme di dalam tempat ibadah tersebut. Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif pelaku dan kemudian jikalau ada hal-hal lain yang perlu didalami lebih dalam lagi, tidak hanya cukup kemudian menangkap pelaku tapi kemudian didalami. Mungkin ada hal-hal yang lebih daripada cuma coret-coret, demikian. Pasca peristiwa vandalisme bernada kebencian, Musola Darussalam di perumahan Villa Tangerang Elok Pasar Kemis dijaga ketat warga dan petugas. Beberapa warga dengan dibantu aparat bergotong royong membersihkan dan mengecat ulang seluruh bagian tembok musola yang menjadi sasaran vandalisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus narkoba Lucinta Luna menangis saat majelis hakim membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 10 juta rupiah karena menggunakan psikotropika jenis Riklona dan ekstasi. Terdakwa kasus narkotika Lucinta Luna menangis saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan vonis. Terdakwa Lucinta Luna mengikuti persidangan lewat video conference dari rumah tahanan Pondok Bambu karena masih di masa pandemi COVID-19. Meski hasil tes urin dinyatakan negatif, Lucinta Luna terbukti bersalah menggunakan psikotropika jenis Riklona dan narkotika jenis ekstasi dari hasil uji rambut. Ia menerima putusan hakim yang memvonis penjara 1,5 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya untuk saudara terdakwa Lucinta Luna. Sementara jaksa penuntut umum masih menimbang permohonan banding dalam 7 hari ke depan. Ya, dari pihak kami pikir-pikir untuk 7 hari ke depan baru mengambil sikapnya. Berarti menunggu sikap dari mereka dulu? Dari kita, dia sudah terima kan? Oh, sudah terima. Pada 11 Februari 2020, Lucinta Luna ditangkap Polres Jakarta Barat di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat. Petugas menemukan tramadol dan Riklona yang masuk dalam kategori psikotropika serta narkotika jenis pil ekstasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak manajemen membatasi pengunjung dan tindakan hiburan musik pasca video viral pesta kolam. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.